dari yang reject dulu. Tapi reject itu sudah subur, berbunga. Nah, ini Wunleng ya kalau nggak salah ya. Itu Burana Charming. Oh, Burana Charming. Trigona, Pak, lebah trigona. Lebah trigona. Ya. Bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya klanceng. Oh. Iya. Nah, ya. ini yang reject ini, Pak. Yang reject ini ya. Ini reject. Jawa Jimain, mohon izin naik ya. Nah, ini saya mau shot ini ya, karena ini ada laptop, ada HP di sini. Ya. Nah, ini berarti ini tempat kerja ya, Mas ya? Syarat hidupnya klanceng itu ada 3. Yang pertama itu nektar, yang kedua polen, yang ketiga itu resin. Ini madunya masih dari kandang maksudnya ya? Iya, ini kalau ini garansi dunia akhirat kalau ini, Pak. Murninya. Murni. Assalamualaikum sahabat Haji Orchid. Kali ini saya berada di daerah Sayegan, Jogja ya, Bantul, Jogja. Nah, ini saya berkunjung ke rumahnya Mas Irfan. Selamat sore, Mas Irfan. Selamat sore, Pak. Monggo. Oke. Ini saya boleh masuk ya? Monggo, Pak. Tempatnya. Nah, ini tempatnya ini sejuk ya. Ini ada pohon durian, terus sana itu apokat ya. Apokat ya. Kemudian ini apa yang merambat ini? Ini namanya kalau tidak salah, Pak. Ini volubilis. Volubilis. Ya. Petrea volubilis. Oh ya. Kemudian yang di atas ini? Ini vegetasi lebah. Ini namanya kaliandra. Kaliandra. Oh ya. Ini nanti mesti ada hubungannya dengan kenapa memelihara berbagai flora. Flora ya kalau tumbuhan. Ya. Flora dan semifauna ini, Pak. Ya. Dan ternyata juga banyak anggreknya. Ya, Mas Ivan di depan. Oh Mas. iya, siap. Ini dari anggrek dulu aja yang paling menarik ya. Yang lain nanti tentu ada hubungannya, tapi yang paling menarik itu anggrek. Ini kenapa suka anggrek, Mas Irfan? Jadi yang pertama kebetulan di sini kan tempatnya agak lembab, Pak ya. Agak lembab, cukup udara, terus sinar matahari juga maksudnya tidak terlalu banyak, sehingga kayaknya kok pas. Jadi kita kemarin nyoba trial. Ada beberapa anggrek gitu. Nyari anggrek rejekan dulu, Pak. Oh, rejekan ya? Ini rejekan rata-rata, Pak. Oh, gitu ya. Ini belajar dari reject dulu. Kalau misalkan sudah bisa, kita ngembangkan yang lain seperti itu. Jadi hobinya belajar dari yang rejekan dulu. Tapi reject itu sudah subur, berbunga. Nah, ini Wunleng ya kalau nggak salah ya. Itu Burana Charming. Oh, Burana Charming. Atau Wunleng. Oh iya ya, agak mirip ya. Ya mungkin ada bedanya sih, cuma mirip-mirip saja. Nah, ini kebetulan nih, Pak. Ini barusan kita kasih ID. Ya. Baru beberapa hari yang lalu juga ini, tapi nggak janjian ini. Nggak janjian karena saya mau datang kan. Saya mendadak kok tadi. Ya. Barusan dikasih ID. Dan yang di atas itu juga bagus tuh. Bunganya itu. Itu ID-nya apa itu? Itu sing putih yang ini. Nah, itu malah belum kasih ID kok, belum nyari. Nanti mungkin bisa nyari bareng-bareng ini, Pak. Terus yang sana itu juga. Yang itu Verus Green Sage. Oh, Verus Green Sage. Saya anggrek bulat itu saya jarang apa. Ini pas kalau ini King Dragon tapi pas posisi nggak berbunga ya. Ya, tapi ini menarik di bawahnya ini loh, Mas. Nah, ini loh. Ini apa, Mas? Ini trigona, Pak, lebah trigona. Lebah trigona. Ya. Bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya klanceng. Oh. Cuman ini klancengnya sudah kita upgrade, Pak. Maksudnya di-upgrade? Jadi di-upgrade itu begini. Kalau klanceng di sekitar Jawa sini, ini kan klanceng namanya Levisep. Levisep. Nah, Levisep itu bagus untuk ketahanannya begitu ya. Tapi produktivitasnya kurang. Oh, gitu. Sehingga ini kemarin kita upgrade. Ini namanya Biroi. Biroi itu mananya? Nama lancengnya Biroi. Ini kita datangkan dari Sulawesi. Mendatangkan dari sana ya? Iya. Pak kira nyekel nang kebon ngono ya. Ternyata dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, ini kita upgrade semua, namanya Biroi. Dia 10 kali lebih cepat produksi madu maupun koloninya. Oh, begitu. Oke. Nah, jenengan Mas
Mas Irfan kok punya ide ini terus atasnya anggrek, bawahnya lanceng. Itu gimana dulu pemikirannya, atau asal saja, atau tiba-tiba, atau ada rencana yang khusus gitu? Yang jelas ini asal tempel aja. Kita kemarin taruh di sana awalnya. Nah, cuman ternyata aktivitasnya kurang bagus karena gitu. lebah ini ternyata lebih suka hadap ke arah timur atau utara. Oh gitu ya? Khusus ya? Ya, lebih senang. Berarti dia tahu arah ya? Betul Pak. Jadi ketika ada matahari, sinar matahari begitu pagi, dia bekerjanya lebih cepat dibandingkan kalau hadap selatan. Oh iya betul. Berarti dia kalau bangun pagi itu kan mesti ada tanda gitu ya. Maksudnya betul. Gitu ya. Ya, terus kalau hadap ke selatan relatif lebih adem kan Pak. Ya. Mungkin di dalamnya lebih suka ingin tidur terus. Pengen ambil selimut aja gitu. Oke, sambil jalan. Ini terus anggreknya udah berapa jenis Mas kalau maksudnya ini kan dendro dan Phalaenopsis ada sedikit vanda ya. Kalau dendronya ini berapa jenis ini? Ada 50? Berapa ya Pak? Ya mungkin sekitar 30-an kali Pak ya. 30-an ya, walaupun hanya sederet di teras ini ya Mas. Iya, nggak banyak dan Pak. Itu yang di atas yang di kantung kebetulan sedang tidak berbunga, karena ini menurut saya memang terlalu teduh ini Mas. Terlalu teduh ya Pak ya? Untuk dendro ya. Kalau untuk anggrek bulan sih oke. Tapi untuk dendro kelihatan terlalu teduh. Terlalu teduh ya. Ya, makanya ini kan agak kurang kenceng-kenceng ya. Daunnya kurang itu ya. Iya. Ini mengarah ke sana semua. Ya, gitu. Tapi ini ada yang berbunga, ini istimewa. Iya. Nah, ini yang reject ini, Pak. Yang reject ini ya. Ini reject. Ini dulu belinya dari daerah Jombor situ, medianya tanah. Di Jombor tanah? Tanah. Cuma digeledak kayak gitu. Tak tanyain, loh ini apa Mas? Yang jelas pokoknya bentuknya keriting Mas, katanya gitu. Saya nggak inget namanya apa. Ya, ini bagus ini capung toh. Ternyata capung. Capung tapi bentuknya juga bagus. Setelah kita ini ternyata capung. Capung itu Jawa. Satu paket sama ini nggak tahu, belum berbunga juga. Ini belum pernah bunga? Belum. Ya. Sama satu lagi yang ini nih. Ini Salaya mini twist. Apa? Salaya mini twist. Oh, Salaya mini twist, tapi belum ya. Kebetulan bunga lagi belum berbunga. Ini juga sudah kalau ini. Ini semi keriting juga, mirip seperti ini, Pak. Itu kalau nggak salah Carol Go. Ya, Carol Go nanti saya punya di rumah, sedang mekar juga. Terus ini kalau nyiram seperti apa? Ini di bawahnya ada lanceng ini misalnya. Terus nyiramnya hati-hati gini ya? Nyiramnya langsung aja Pak, dari sini Pak, kita Pak. Oh, langsung kayak hujan itu. Iya, kita selang pakai ini. Jadi biar kancingnya juga ikut mandi kan Pak. Ya, kan kalau hujan juga seperti itu maksudnya gitu kan. Nah, ini kan ini kan menghadap ke atas ini apanya ini? Corongnya. Iya, corongnya kan kalau kena air nanti kan kasihan. Sejauh ini sih nggak aman, apa-apa. Cuman memang kurang bagus sebenarnya, karena memang otomatis ini kan menambah kelembapan, sehingga menumbuhkan jamur di dalam kotaknya, stopnya. Jadi Mas Irfan juga sudah, maksudnya sudah jual beli tentang madunya. Ya, kebetulan kita ada komunitas juga yang terkait sama lebah trigona, namanya Lebah Trigona Jogja. Jadi kita memang sifatnya edukasi Pak. Edukasi, terus sharing knowledge terkait dengan dunia lebah trigona seperti apa. Ada juga kadang didatengin boleh juga ke sini. Ke perkumpulan itu. Oh, ke perkumpulannya ya. Ya. Oh ya, jadi memang ini yang utama atau semua utama ya. Tapi yang untuk bisnis kan rencananya itu kan lebahnya ya. Madunya. Kalau anggreknya sementara saat ini hobi. Nggak tahu besok ya, karena ini kan karangannya tuh luas. Ini nanti di dalam saja masih ada. Yang sebelah selatan masih milik kita, milik Mas Irfan. Pengennya gitu Pak. Tapi ini kan sudah ada pohonnya, itu kan sudah diambili pancengnya Mas Irfan. Nah, tewang liang burung nembung loh. Itu dianggap dukulan aja Pak. Oh ya, dianggap tanaman liar, jadi nggak harus minta izin ya. Kebetulan itu jalan itu Pak. Oh, jalan. Oh, dan ini juga sebenarnya anggrek ini. Ini anggrek tanah ini. Pasimbidium ya kalau nggak salah. Oh iya. Ini kuning ini bunganya atau apa? Kuning. Apa golden boy atau apa ya Pak? Golden boy ya. Ya.
Dan kalau ini Jemani ya. Jemani. Ya, Anthurium. Ya, ini boleh beli 20 ribuan ini Pak kemarin. Dulu. Kira-kira 3 tahunan yang lalu lah. Oh, jadi ya segini-segini ini. Oh ya. Ada 3, kita beli 3, ternyata warnanya bisa keluar warna variegata seperti ini. Nah, itu yang mungkin paling mahal itu. Dari sisi warna maksudnya. Iya. Nah, ini kebetulan anak-anaknya begitu kita ambil loh, kok ternyata ada yang keluar variegata, yang lainnya enggak gitu. Tapi dulunya itu belum ada variegata waktu beli ya? Waktu beli itu ada sedikit gitu. Ada variegatanya gitu Pak ya. Oh, ini kayaknya kok variegata. Iya. Nah, terus ternyata kita split yang induknya ini. Oh, induknya ini variegata juga enggak? Ini enggak variegata malah. Kok bisa ya? Padahal ini cuma anakan. Iya, itu malah anaknya ya. Anaknya variegata. Makanya kok penjualnya waktu itu kok dikasihkan harganya sama gitu kan? Iya. Karena nggak tahu kalau ternyata anaknya tuh variegata. Variegata. Kalau tahu mungkin nggak boleh. Nggak boleh. Terus di sana anggrek bulan ya. Anggrek bulan di sini. Nah, ini kopinya tapi bukan kopi madu lanceng ya, Mas. Malah teh-tehan Pak ya. Ya, teh-tehan. Yang ini yang jenis anggrek bulan. Nah, ini kita juga masih belum begitu paham nih cara perawatannya bagaimana, nanti mungkin mau minta mau idohnya begitu. Idoh khasanah atau mau idoh yang tidak khasanah. Kalau saya tuh nggak pandai kalau memelihara anggrek bulan. Makanya tempat saya itu anggrek bulan sangat sedikit, paling 1% aja tidak ada dari semua anggrek saya. Oh, berarti sana relatif panasnya bagus Pak ya, merata ya? Panas. Jadi pakai dendro. Wah, berarti kapan-kapan bisa. Oh, harus datang Pak ya? Wajib ya? Walaupun tidak wajib main, mohon izin naik ya. Nah, ini saya mau shot ini ya, karena ini ada laptop, ada HP di sini. Ya. Nah, ini berarti ini tempat kerja ya Mas ya? Ya, ini bawa wedok ini suka. Ya, siapapun yang pakai ya. Garap-garap. Yang penting kan ini di sini. Ya, tempat kerja ini. Bagus ini ya. Ini kemudian di sini ada anggreknya, lancengnya di bawah. Kemudian ada kopi keluaran gitu kayak di kafe ini ya. Nah di sana ada akuarium. Land apa nih, akuarium yang ada tahu namanya itu, land namanya apa? Landscape atau landscape mungkin Pak ya. Ada namanya. Malah belum nyari di YouTube, nah apa istilahnya Pak? Tapi harus rajin. Asal cemplung-cemplung aja. Asal cemplung ya. Nah, ini butter apa ini Mas? Tulisannya jenengan toh? Butter cup hybrid. Yeah. Seperti ini. Ini tapi sedang kurang bagus ini. Udah hampir pasca Pak ya? Iya. Ya. Nah, ini mungkin sahabat Aji Orchid yang di rumah juga punya lahan yang memadai, dipakai untuk kerja di taman anggrek dan taman yang lain sambil ngopi nyantai, le kerja urung rampung. Karena ngopinya banyak. Ya. Terus kita nyoba ngembangin nih Pak selain anggrek Pak. Apa? Ternyata dengan model yang sama ini Platycerium ternyata bisa masuk Pak. Oh, Platycerium yang nempel ya? Ya. Itu ya? Sehingga kita kasih beberapa Platycerium macam-macam itu. Oke, bisa didekati sana. Monggo. Ayo. Nama-namanya udah hafal Mas Irfan? Nah, karena nggak hafal makanya kita kasih ID Pak. Iya nggak apa-apa, yang penting ada ID-nya tuh berarti termasuk hafal sedikit lah paling enggak. Mulai dari sini yang ada yang paling gede ini. Iya. Ini yang lokal nih Pak. Ini yang Malinsky. Oh ini. Ya yang memang tanduk kijang kalau kita. Ya. Tanduk kijang atau apa namanya? Simbar rusa. Simbar rusa. Kalau tempat saya simbar bajing. Ini yang versi hybridnya. Oh. Ini lebih pendek kan ya? Ya. Ini. Nah, cuman waktu kita beli nggak tahu nih hybridnya sama apa gitu. Cuman memang keluarnya jadi emang sedikit berbeda. Ini sudah tahu belum cara silangnya? Kan ada hybrid berarti ada silangan juga kan? Betul. Belum sampai sana ilmunya, Belum sampai sana ya. Mungkin ini Pak dari sporanya kali ya. Kan sporanya itu ada di bawah daun gini ya kalau salah. Jadi kalau sudah tua itu keluar sporanya nanti dicampur gitu apa ya? Mungkin begitu Pak. Terus akhirnya kawin mungkin gitu kali Pak ya. Apa namanya tadi, Platycerium ya? Platycerium ya. Platycerium. Ini namanya tadi itu
Apa itu? Wilinski itu yang hybrid. Hybrid ya. Yeah. Tapi ini simbarnya lebih gede ya. Iya. Oke, sebelah sana ini ada anggrek Vanda juga, tapi tidak tahu mungkin Vanda tricolor atau apa. Yang ini campur juga antara ini horn surprise apa itu? Surprise. Itu kayaknya ada darah gajahnya, Pak. Ini kan Elpan itu kan Elpan. Ya, seperti ini kurang lebih. Cuman dia kayak gini nih Elpan ini lebih condong Elpan. Ini yang Elpan ini. Ya, condong ya. Tapi tidak. Ini silangan nih, Pak. Oh, sudah silangan. EXP nggak tahu Elpan silang B-nya itu apa itu? Bifurcatum. Ini cari bibitnya di mana? Ini kebetulan dari daerah macam-macam, Pak. Ada yang dari Gejayan, ada yang dari Jember, lokal aja di Jogja saja, Pak. Oke, jadi kalau Mas Irfan ini di rumah ini kira-kira ada apa saja toh, kalau saya nggak mau keliling semua gitu. Tapi kira-kira ada apa saja tadi? Anggrek ada, kan madu lanceng ada, Forsytharium ada. Selain itu ada apa di sini? Selain itu kalau tanaman cuman itu, Pak. Selainnya paling burung kita, Pak. Oh, burung ya. Burung apa spesialisasinya? Spesialisnya ini burung perkutut sama derkuku, anggungan. Anggungan. Jenengan sudah jual beli juga itu ya? Ya, kebetulan awalnya malah dari yang pertama itu anggungan ya. Oh. Dari ya kira-kira 2019 lah, Pak. Udah jadi atau anakan? Waktu itu kita trial beli indukan. Jadi kalau berita sejarah, Pak, terkait burung, waktu itu kan awalnya cuma beli satu, bantu temen. Nah, terus kita carikan satu lagi. Loh, kok sepertinya jantan sama betina kita campur. Kita belikan bekas kandang kucing, kita taruh di pojok situ, Pak. Ternyata punya anak 2, 4, 6. Loh, kok banyak, cepet banget. Terus kita jual, loh kok gampang jualnya gitu. Nah, terus kita upgrade materinya, kita tambah. Alhamdulillah sekarang ada 35 indukan. 35 indukan. Ya. Jadi jenengan sekarang ini kalau jual itu anakan atau sudah yang apa siap manggung, maksudnya gitu? Yeah, tergantung permohonan, tergantung permintaan dan request. Berarti nanti nomor HP jenengan kan tak cantumkan di apa? Di bawah sini, Pak. Deskripsi. Yang nggak di bawah nanti deskripsi aja. Kalau di bawah mengganggu orang yang melihat anggrek. Nanti bisa di-set kalau ada yang pengen madu. Ya, kalau ada yang pengen burung, perkutut dan apa tadi? Terkuku ya? Terkuku ya. Nah, terus kalau anggrek sementara kelihatannya belum jual beli kalau belum anggrek. Nanti bisa ke tempat Bapak ya. Terus ini sebagai closingnya tapi masih materi tentang lanceng dan vegetasi yang ada di sini. Hubungannya lanceng dengan ini kan rimbun, ada macam-macam ini. Ini apa, Mas, bisa diterangkan? Jadi kalau konsepnya kita itu, Pak, konsepnya adalah sederhana dan membumi gitu, Pak ya. Jadi pertama identitas yang secara umum orang Jawa begitu, Pak, itu kan omah dari kayu-kayuan. Ya, ini. Terus dikasih hijau-hijauan biar kelihatan kayu hijau. Ternyata bisa disinergikan dengan kelanceng dan tanaman anggrek. Seperti itu. Dan burung sebagai kukilonya. Oh iya, kukilo ya. Terus tadi kalau ini ada tanaman-tanaman khusus yang mendukung vegetasi. Ya, vegetasi khusus yang mendukung kelanceng mencari makan itu tadi apa saja? Jadi memang syarat hidupnya kelanceng itu ada 3. Yang pertama itu nektar, yang kedua polen, yang ketiga itu resin. Jadi lebah itu tidak akan berkembang ketika 3-tiganya ini tidak tercukupi. Istilahnya kalau resin itu untuk bikin pembungkus telurnya sama pembungkus madu, sama corongnya ini, Pak, ini dari resin. Oh, corong itu ya. Itu sebagai pelindung juga dari predator begitu. Terus nektar itu nanti akan diolah di perutnya lebah, dikeluarkan dan nanti endingnya jadi madu. Nah, nanti madunya seperti ini nih, Pak. Ini pas kebetulan tadi pagi kita ambil. Tak sud.
Ini madunya masih dari kandang maksudnya ya? Iya, ini kalau ini garansi dunia akhirat kalau ini Pak, murninya. Murni ya. Oke, terus ini kalau di botol kan udah cair, ini cara mencairkannya gimana ini? Kalau biasanya cuman kita pencet-pencet pakai apa namanya? Oh, ini pembungkusnya ya? Ya, ini resinnya ini Pak yang resin itu pembungkus. Yang lengket ini pembungkusnya. Oh, terus isinya itu nanti cair ya di dalamnya ya? Nah ini cairnya ini madunya. Oh gitu ya. Ya. Nah terus apa namanya? Yang ketiga tadi nektar, polen, sama resin Pak resin ya. Resin. Jadi tadi yang belum dibahas mungkin polen itu serbuk sari. Jadi serbuk sari tanaman. Nah itu sumber makanan utamanya lebah. Jadi kayak nasinya begitu ya. Oh, jadi makanya terus ditanam berbagai tanaman yang menyediakan 3 unsur tadi ya. 3 unsur ya. Nah, berarti ini yang paling bagus kebetulan di sini. Ini yang pertama adalah jenis Santos Temon. Santos Temon itu yang warna itu ya. Kuning-kuning itu Pak. Ya, terus yang kedua yang tadi itu Kaleandra. Oh, yang Kaleandra tinggi itu tadi Pak ya. Sama yang merambat itu. Betul, sama satu lagi yang di depan sini namanya Dombea. Oh ya, di luar ya? Di luar ya. Oh ya, makanya ini kok rimbun sekali, maksudnya apa ini? Kalau misalnya ini kan apokat ini, pas bunga itu ada menyediakan salah satu dari 3 itu enggak? Betul Pak. Oh. Nah jadi kita sifatnya mutualisme. Jadi mutualisme ini, lebah ini kan sebagai pembantu penyerbukan. Betul. Nah sehingga tahun kemarin alhamdulillah ya adalah sentimental begitu Pak, apa namanya, apokatnya, karena di bunga apokat ini sendiri mengandung buah, mengandung nektar dan mengandung polen. Bunganya. Ya. Nah kebetulan ini pas lagi berbunga ini, jadi kalau pagi itu cukup banyak datang di situ lancengnya. Ya. Terus yang terakhir tentang, walaupun ini temanya tentang anggrek tapi nggak ada lancengnya. Yang mengganggu lanceng, ancaman untuk lanceng itu apa saja? Yang pasti predator Pak. Ya predatornya apa saja? Jadi predator itu kalau di sini yang pertama cicak pasti. Yang kedua capung. Oh, yang terbang-terbang dimakan gitu ya. Yang ketiga itu burung seriti. Sama dengan capung tuh makan gitu ya? Iya. Cuman kebetulan kita kan ada di tengah perkampungan. Tidak, maksudnya cukup jauh dari pertanian. Nah kalau dekat sama pertanian biasanya kan banyak capung ya. Dan seritinya banyak juga. Ya. Nah itu biasanya yang akhirnya menjadi koloni menjadi punah. Karena lebih banyak predatornya. Ya. Oke, jadi mungkin secara singkat dan umum saja seperti itu ya Mas. Nanti mungkin para pemirsa, sahabat Ajiorjit, walaupun ingin punya anggrek juga pengen sehat, ada madu lanceng. Kalau pengen hiburan yang lain ada burung. Dan tidak perlu, yang jelas tidak perlu kasih makan kalau ini Pak. Oh ya, lancengnya tuh yang penting tanam bunga-bungaan ya. Bekerja sendiri. Karena dia terbangnya kan kalau yang jenis jaraknya berapa? Sekitar 100 sampai 200 meter Pak. Oh radiusnya. Ya. Jadi ya. Berarti ada rambutan yang apa itu pas berbunga itu. Kalau kita melihara ini otomatis mendapatkan pahala juga Pak. Oh iya, bantu penyerbukan. Bantu penyerbukan tangga juga. Kita dapat madunya. Betul. Mereka diserbu gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi ini unik sekali perpaduan tanaman anggrek dan juga memelihara apa namanya lebah lanceng lah istilahnya gitu. Dan juga ada burung di sana. Makanya tanaman-tanaman di sini vegetasinya adalah yang mendukung pemeliharaan untuk lanceng juga. Terima kasih sahabat Ajiorjit. Selamat salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.